Bab 20. Sentuhan yang memabukkan. Bola mata Gianni membesar saat tangan Jero menarik perlahan resleting gaunnya. Gaun itu dengan cepat sampai ke pergelangan kakinya. Tangan Jero terus bergerak, membelai punggung Gianni lalu perlahan membuka Gianni. Apa yang sejak tadi ingin dilihatnya, kini terpampang dengan sangat jelas. Jero perlahan bertamasya dari atas, turun ke leher, semakin ke bawah membuat punggung Gianni kini bersandar di dinding. Tubuh gadis itu bergetar hebat sampai ia ingat sesuatu. Kak, Gianni menahan kepala Jero yang kini sudah ada di dadanya. Kenapa? Jero mendongak, sedikit kesal karena Gianni mengganggu aktivitasnya. Aku sedang datang bulan, kata Gianni dengan wajah sedikit memerah menahan rasa malu. Apa? Kamu bercandakan? Jero frustasi mendengar perkataan Gianni. Dia sudah terbakar gairah yang mendalam dan Gianni ingin membatalkannya. Apakah ini hanya akal-akalannya saja? Aku nggak bercanda, Kak. Gianni menarik tangan Jero dan meletakkan tangan cowok itu di tempat yang semestinya. Jero buru-buru menarik tangannya. Aku ke kamar dulu. Jero langsung pergi meninggalkan Gianni membuat gadis itu bernapas lega sekaligus menahan senyumnya. Ia yakin Jero pasti frustasi. Namun ia memang sedang kedatangan tamu bulanannya sejak sore tadi. Gianni buru-buru mengenakan lagi dan menelepon Joanna. Gianni, jika kamu selalu menggantungkan Jero seperti itu, ia bisa saja mencari perempuan lain atau juga kembali menemui Finley. Laki-laki butuh pelampiasan, kata Joanna memperingati. Jadi apa yang harus aku lakukan? Puaskan dia. Dengan cara apa? Dengan tanganmu. Bagaimana jika dia tak mau? Gunakan mulutmu. Maksudnya, seperti video yang aku kirimkan padamu. Aku mau muntah, Jo. Sudah kukatakan, nikmati saja. Buat Jero sadar kalau ia bisa mendapatkan semuanya darimu. Walaupun untuk menyentuhmu, ia harus butuh perjuangan yang berat. Gianni bingung, namun ia naik ke atas juga. Tangannya sedikit gemetar mengetuk pintu kamar lalu membukanya perlahan. Dilihatnya Jero sudah mengganti pakaiannya. Sepertinya ia akan keluar. Joanna benar, Jero pasti tak tahan. Ia akan mencari perempuan lain atau juga janjian dengan Finley. Kak, mau kemana? Mau keluar, jawab Jero cuek. Ia kesal dengan Gianni yang membuatnya harus sakit kepala menahan semua hasratnya. Kak marah sama aku? Tanya Gianni sambil mendekati Jero yang sementara menyisir rambutnya di depan kaca. Kenapa aku harus marah padamu? Aku mau keluar untuk minum-minum dengan teman-temanku. Gianni menghadang langkah Jero. Kakak besok pagi ada rapat penting. Nanti kalau mabuk pasti terlambat. Mau kamu apa? Tanya Jero dengan suara yang sedikit meninggi. Rasa kesalnya pada Gianni sudah semakin bertambah. Gianni merapatkan tubuhnya. Sedikit berjinjit ia berbisik. Aku akan memuaskanmu, Kak. Jantung Jero berdetak cepat. Sungguh bisikan Gianni membuat aliran darahnya menjadi panas. Dengan cara apa? Pakai tangan lagi. Gak tertarik. Jero mendorong tubuh Gianni perlahan dan bermaksud akan pergi karena ia memang tak mau Gianni mempermainkannya lagi. Tunggu, Kak. Gianni menahan lengan Jero. Ada apa lagi? Bisa duduk sebentar. Ada apa sih? Kau membuatku pusing. Aku sudah janjian dengan teman-temanku. Gianni menarik Jero dan mendudukkan cowok itu di pinggir bed. Ia kemudian berlutut di antara kaki Jero. Tangannya bergerak cepat membuka ikat pinggang Jero. Kemudian, Gianni menarik napas panjang. Menelan salivanya beberapa kali sebelum akhirnya ia melakukan seperti yang diperintahkan Joanna padanya. Mata Jero terpejam erat. Ia sungguh tak menyangka kalau rasanya bisa senikmat ini. Bahkan dengan Finley sekalipun Jero tak pernah merasakan ini. Apa yang Gianni lakukan padanya sungguh di luar dugaan. Jero sungguh terjerat dan menuju puncak raga yang tak tertandingi oleh apapun. Ini sungguh gila. Aku ke kamarku, Kak. Jangan keluar rumah. Ini sudah hampir jam 12. Gianni langsung berdiri, lalu mengambil tisu dan membersihkan mulutnya. Ia berjalan keluar kamar dengan begitu santainya. Saat pintu kamarnya tertutup, Jero menarik napas panjang sambil mengacak rambutnya kasar. Ini gila, mengapa sensasinya bisa seperti ini? Apakah dia benar gadis yang masih perawan? Memang awalnya ia begitu amatir tapi dengan cepat ia bisa menguasai semuanya dan membuatku justru menikmatinya. Jika aku terus berada di dekatnya, dia bisa menguasaiku dan membuatku bisa melepaskan Finley. Tidak, aku mencintai Finley. Mungkin sebaiknya aku harus menjauhi Gianni. Lu kenapa? Tanya Frankie melihat wajah Jero tampak kusut sejak pagi. Jero menggelengkan kepalanya. Ini gila, gue harus menjauhi Gianni. Memangnya kenapa? Dia bisa membuat gue panas dingin hanya dengan apa? Jero menceritakan tentang kejadian semalam. Dan juga kejadian beberapa waktu lalu saat Gianni memuaskannya juga. Frankie tertawa mendengar cerita Jero. Rasain, lu. Itu karena lu selalu bilang kalau itu bukan tipe gue, makan kata-kata lu sendiri. Teman lagi susah malah diketawain lagi.
Gue pastikan kalau lu bakalan suka dengan Gianni. Jero menggeleng. Cinta gue terlalu besar untuk Finley. Gue sudah pernah mencoba 3 tahun menjauh darinya, namun gue tetap gak bisa move on. Kita lihat saja nanti. Apalagi kalau lu berhasil mendapatkan Gianni di atas tempat tidur. Lu pasti akan klepek-klepek dibuatnya. Gak mungkin. Gue hanya tertarik padanya secara fisik, bukan perasaan. Frankie tersenyum. Lu tahu kata orang, antara cinta dan nafsu, bedanya sangat tipis. Pusing, gue. Pulang kantor ke klub ya. Frankie hanya mengangguk sambil menahan senyum. Ia yakin kalau Gianni sudah membuat temannya ini pusing. Tak terasa, sudah 2 bulan Gianni dan Jero hidup bersama di rumah baru mereka. Sejak peristiwa malam itu, Jero selalu menghindar dari Gianni. Ia akan berangkat kantor pagi-pagi sekali dan selalu pulang di atas jam 11 atau jam 12 malam. Gianni selalu memasak walaupun Jero jarang sekali memakan makanan yang dia siapkan. Hari Sabtu dan Minggu pun Jero jarang berada di rumah. Jika ada tugas luar, Jero selalu yang menanganinya. Ia sering berada 1 atau 2 minggu di luar kota. Kalau Jero keluar kota, Gianni sebenarnya senang karena Jero tak bisa bertemu Finley. Sebab walaupun sudah ada perjanjian, Jero dan Finley kadang masih bertemu. Tapi Gianni tahu kalau mereka tak tidur bersama. Jero selalu bertemu Finley bersama dengan Frankie. Jero menepati janjinya. Malam ini Jero pulang dengan tubuh yang agak panas. Gianni yang selalu setia menunggu di ruang tamu menyambut Jero dengan senyum manisnya. Kakak sakit. Jero tak menjawab. Ia menaiki tangga dengan sangat pelan dan membuatnya hampir jatuh. Kak, Gianni langsung menopang tubuh Jero menolongnya sampai ia masuk ke kamar. Dengan lembut Gianni membaringkan tubuh Jero, setelah ia membuka dasi dan jas pria itu. Kak, badanmu panas, kata Gianni saat memegang dahi Jero. Aku hanya ingin tidur. Gianni membuka sepatu dan kaos kaki Jero. Saat ia akan beranjak pergi dari sana, tangan Jero tiba-tiba menahan tangannya. Jangan pergi, temani aku di sini, pinta Jero sambil terus memegang tangan Gianni. Sakitnya Jero akan membuat keduanya semakin dekat. Bab 21. Kebaikan hati Gianni. Jero jarang sekali sakit, tapi jika dia sakit, dia nggak mau ditinggalkan sendiri. Dulu mama sampai nggak bisa ngapa-ngapain jika Jero sakit. Tolong jagain Jero dengan baik, ya. Atau mama perlu ke sana untuk membantumu menjaga Jero. Atau mama kirim pelayan saja. Nggak perlu, ma. Aku bisa sendiri, kok. Apa ada makanan khusus yang biasa mama buatkan jika Jero sakit? Nggak ada. Yang Jero perlukan hanya belayan saja. Ujar Mama Sinta dari seberang sambil tertawa kecil. Oke, ma, aku tutup dulu ya teleponnya. Gianni meletakkan handphonenya di atas meja makan. Ia melanjutkan pekerjaannya membuat sup untuk Jero. Hampir semalaman Jero mengalami demam. Untunglah menjelang subuh demamnya bisa turun dan Jero tertidur sampai pagi ini. Mama Sinta benar, selama demam, Jero sama sekali tak mau melepaskan pegangan tangannya. Ia juga berulang kali meminta agar Gianni tidak meninggalkan dia. Sepertinya kalau sakit, Jero berubah menjadi seperti anak kecil. Gianni sudah menelepon Sally dan mengatakan kalau Jero tak bisa ke kantor karena sakit. Ia juga sudah menelepon dokter keluarganya untuk datang memeriksa. Saat supnya sudah selesai, Dr. Eddie, yang adalah dokter keluarga Gianni sudah datang. Gianni segera mengantar Dr. Eddie ke kamar Jero. Kak, ini ada dokter mau memeriksa kakak dulu. Gianni membangunkan Jero. Jero membuka matanya. Ia memaksakan senyumnya pada Dr. Eddie. Selamat pagi, dok. Selamat pagi Tuan Dawson. Saya periksa dulu ya. Selama 15 menit dokter memeriksa Jero. Menanyakan beberapa hal kepada pria bule itu. Lambungnya bermasalah karena cara makannya tidak teratur. Sebaiknya hindari alkohol dan rokok dulu karena batuknya cukup parah. Tuan juga mengalami anemia karena jam tidurnya yang sedikit. Jadi di samping minum obat teratur, saya sarankan Tuan juga tidur teratur. Obatnya saya resepkan saja. Dr. Eddie menuliskan resep obat. Setelah itu ia pun permisi pulang. Kak, aku ke apotik untuk menebus obat dulu ya. Ujar Gianni. Telepon saja Pak Leo, minta ke sini untuk tebus obat. Aku mau makan. Masih pusing untuk makan sendiri. Jero sebenarnya tidak mau ditinggalkan sendiri. Trauma kecelakaan yang dialaminya semasa kecilnya, dan bagaimana ia harus menghabiskan waktu selama berhari-hari seorang diri di rumah sakit membuat Jero takut untuk ditinggalkan sendiri ketika sakit. Tapi kalau tunggu Pak Leo agak lama, gak apa-apa. Gianni mengangguk. Ia pun mengambil nampan yang berisi makanan Jero. Ayo makan dulu. Ah, Jero membuka mulutnya. Makanan apa ini? Tanya Jero. Ini sup ikan. Kakak nggak suka. Aku buatkan makanan yang lain saja. Jero menggeleng. Aku suka. Rasanya enak.
Baru kali ini aku memakannya. Giani tersenyum senang. Ini resep keluargaku jika ada yang sakit demam. Akan menghangatkan tubuh karena rempah-rempah yang dicampurnya. Jero memakan semua makanan yang disediakan Giani untuknya. Aku ke bawah dulu untuk mencuci peralatan ini ya, kata Giani saat Jero sudah selesai makan. Jangan, minta Mama Sinta mengirimkan pelayan ke sini saja. Jangan tinggalkan aku, kata Jero sambil menahan tangan Giani. Aku nggak lama, kok. Sekalian mau lihat apakah Pak Leo sudah datang. Benar ya, jangan lama. Iya, kata Giani sambil melepaskan pegangan tangan Jero. Ia segera turun ke bawah untuk mencuci peralatan makan yang digunakan oleh Jero. Tak lama kemudian Pak Leo datang. Giani langsung memberikan resep dan uang untuk menebus obat Jero. Setelah itu ia langsung naik ke atas. Kak, tidurlah dulu sambil menunggu obatnya. Gak bisa tidur, badanku sakit semua. Mau kupijat? Jero mengangguk. Giani pun langsung mengambil minyak. Ia memijat kaki dan tangan Jero. Tak lama kemudian cowok itu kembali tertidur. Namun sebelum matanya benar-benar terpejam, Giani masih mendengar suara Jero yang memintanya untuk tidak pergi. Sudah 4 hari Giani merawat Jero. Setiap malam, Giani terpaksa harus tidur di samping Jero. Setiap kali cowok itu terjaga, ia akan mencari tangan Giani untuk digenggamnya. Seperti malam ini, ketika Giani ada di kamar mandi, Jero yang tiba-tiba terbangun langsung memanggilnya dengan suara yang panik. Giani, Giani. Giani keluar dari kamar mandi. Ada apa, Kak? Aku hanya buang air kecil. Jero menarik napas panjang sambil bersandar di kepala ranjang. Giani mengambil air putih dan memberikannya pada Jero. Badan cowok itu kembali panas. Kak, kakak harus melawan rasa takut ditinggalkan saat sakit seperti ini. Trauma itu harus dilawan. Kakak kan bukan anak kecil lagi. Jero menggeleng. Aku tak tahu kenapa rasa takut itu selalu datang saat aku sakit. Makanya aku paling takut jika sakit. Aku selalu terserang rasa panik. Giani memegang kedua tangan Jero. Kak, jika sakit jadikan diri kakak sebagai orang dewasa, bukan sebagai anak kecil. Kalau kakak sembuh, kita ke psikiater ya. Kakak harus sembuh dari trauma ini. Aku malu. Jangan malu, Kak. Tapi kamu akan menemani aku kan? Giani mengangguk. Terima kasih. Sekarang kakak bobo lagi, ya. Jangan lupa berdoa. Aku tak pernah melihat kakak berdoa. Memangnya kamu percaya Tuhan itu ada? Giani melepaskan tangannya yang memegang tangan Jero. Tuhan itu ada, Kak. Kita saja yang tak mau mencarinya. Giani membaringkan tubuhnya. Ia merasa sangat lelah. Sudah 4 malam tidurnya kurang nyenyak. Jero tiba-tiba memeluk Giani. Biarkan aku tidur seperti ini ya. Iya, Kak. Ujar Giani walaupun sebenarnya ia kurang nyaman saat Jero memeluknya. Hari ini Geronimo sudah masuk kantor. 1 minggu ia beristirahat di rumah dan pekerjaan kantor sudah menumpuk. Kemarin, Giani sudah menemaninya ke psikiater. Percakapan pertama membuat Jero merasa tenang. Jero diminta untuk hadir 2 kali dalam seminggu untuk menjalani terapi penyembuhan bagi traumanya. Beryl, rapatnya bisa ditunda jam 4 sore enggak? Aku masih ada kerjaan di hotel. Ujar Jero saat Beryl menemuinya siang ini. Aku nggak bisa, Mo. Jam 4 sore aku ada janjian dengan Giani. Dengan Giani? Mau apa lu dengan istri gue? Beryl menatap sepupunya dengan dahi berkerut. Bukankah lu bilang kalau gue bisa mengejar dia? Jadi apa salahnya kalau gue ajak dia kencan? Apa? Lu cemburu ya? Bodoh. Siapa juga yang cemburu? Gue kan hanya tanya ada urusan apa lu sama Giani. Kami berdua kan mau ada bisnis. Bisnis rumah bordil. Beryl terkejut. Rumah bordil? Kata siapa? Giani. Beryl tertawa. Giani mainin lu kayaknya. Kami mau buat kafe yang khusus menyajikan kopi. Giani kan sangat pintar meracik kopi. Oh. Jero bernapas lega saat mendengar apa yang akan dikerjakan oleh Giani dan Beryl. Terus rapat kita gimana? Tunda besok, deh. Pertemuan gue sama Giani lebih penting. Beryl merapikan rambutnya di depan kaca. Penampilan gue sudah lumayan kan? Lumayan untuk apa? Untuk memikat Giani dong. Jero merasakan ada sesuatu yang menusuk hatinya. Namun ia buru-buru menepisnya. Oke, namun Giani nggak akan tertarik dengan cowok karena penampilannya saja. Oh ya, kalau begitu Giani suka cowok yang gimana dong? Apa adanya. Kalau gue ajak Giani ke Bali, kira-kira dia mau nggak? Untuk apa ke Bali? Di samping untuk memperlebar sayap usaha kami berdua, gue ingin merayu dia di sana. Bali kan tempatnya romantis. Oh, gitu ya. Kamu nggak marah kan? Siapa juga yang marah? Kalau Giani suka ya silahkan saja. Kata Jero sok tak peduli padahal ia merasa kalau hatinya mulai tak enak. Beryl tersenyum. Makasih ya.
Rencananya minggu depan gue akan ajak dia ke Bali. Kafe kami di Jakarta ini kan pembukaannya besok. Sebenarnya minggu lalu tapi Gianni sibuk mengurus Lu yang sakit, makanya baru akan terlaksana besok. Datang ya, tempatnya nggak jauh. Di dekat kantornya Geraldo. Lihat nanti deh. Jero membuka laptopnya. Gue cabut dulu ya. Beryl langsung meninggalkan ruangan Jero. Jero mulai membaca email yang dikirim oleh perusahaan yang ada di Singapura. Namun perasaannya tiba-tiba saja merasa tak enak. Gelisah akan sesuatu yang Jero tak tahu apa namanya. Ia menutup laptopnya kembali sambil mengusap wajahnya kasar. Selama Jero sakit, Gianni selalu menemaninya. Jero terbiasa dengan perhatiannya. Gianni sama sekali tak pernah mengeluh walaupun semua ia kerjakan sendiri. Itu yang membuat Jero kagum. Gianni gadis yang kuat dan sabar. Tangan Jero yang sedang menulis beberapa komentar pada emailnya tiba-tiba berhenti. Ada apa ini? Apakah hanya karena ia menjaga aku yang sedang sakit sehingga aku jadi sakit hati saat tahu Beryl kerja sama dengannya? Kok gini sih? Mobil Jero berhenti di depan sebuah gedung yang kelihatan ramai. Ada beberapa paket bunga ucapan selamat atas dibukanya restoran khusus kopi ini. Gedung terlihat mewah dan berkelas. Jero sama sekali tak tahu kalau Gianni sudah menjalin kerja sama dengan Beryl. Tadi malam pun Gianni tak mengatakan apa-apa saat Jero pulang. Ia hanya menyiapkan makan malam. Bahkan saat Jero memintanya untuk tidur di kamarnya dengan alasan sakit kepala, Gianni hanya tidur di sampingnya tanpa mengatakan apapun. Perlahan Jero turun dari mobil. Ia melangkah memasuki ruangan restoran. Penataan ruangan yang sangat indah dan menarik. Jero melihat ada Geraldo dan Finley, ada Papa Denny dan Mama Sinta, bahkan ada Frankie dan istrinya. Apakah hanya dia saja yang tidak diundang oleh Gianni? Jero, gue senang akhirnya lu mau datang. Seru Beryl. Di sampingnya ada Gianni. Penampilan gadis itu sangat luar biasa. Gaun berwarna krim dengan pita coklat di bagian belakangnya. Bagian belakangnya sedikit terbuka menampilkan punggung Gianni yang putih bersih karena rambutnya juga disanggul. Ia sungguh cantik dan terlihat berkelas. Halo, Kak, sapa Gianni manis. Ia mendekat dan mencium pipi Jero lembut. Kemudian kembali menjauh saat ada seorang tamu memanggilnya. Jero merasa jantungnya berdebar kencang menerima ciuman itu. Sial, masa hanya dicium di pipi saja aku harus bergetar sih. Ayo rasakan kopinya dulu. Ada 8 macam kopi yang kami sajikan di sini. Kuenya juga enak. Beryl sibuk menjelaskan tentang menu restoran. Namun mata Jero sesekali masih mencuri pandang ke arah Gianni yang kelihatan sibuk melayani pertanyaan beberapa pengunjung. Kenapa dia kelihatan manis ya? Batin Jero. Tanpa ia sadari, Finley memperhatikan semua gerak-geriknya. Wajah perempuan itu kelihatan tak suka. Ia cemburu karena Jero sama sekali tak memperhatikan kehadirannya. Kak, ayo foto denganku. Gianni tiba-tiba berdiri di samping Jero dan langsung melingkarkan tangannya di lengan Jero, menghadap ke arah wartawan yang sudah siap dengan kameranya. Nona Gianni, siapa ini? Tanya wartawan itu. Suamiku. Jawab Gianni manis sambil menyandarkan kepalanya di bahu Jero. Ya Tuhan, kenapa aku harus sesenang ini mendengarnya? Teriak hati Jero. Nah, gimana selanjutnya? Sudah mulai ada getarankah?